Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam semuanya. Alhamdulillah di Malam, malam, Pak. ya, Malam, Mbak. malam hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah perancangan basis data. Di malam pertemuan ketiga ini, minggu ketiga ya. Tinggal 3 pertemuan lagi ya. 4, 5, 6, 7. 4 pertemuan lagi ke UTS. Enggak lama ya sebenarnya perkuliahan. Di pertemuan ketiga ini kita melanjutkan, kalau di minggu kemarin kita bahas tentang pembuatan IR diagram. Bagaimana IR diagram itu artinya entity relationship diagram ya, hubungan antar entitas di dalam pembuatan database atau tabel. Di malam hari ini kita akan bahas tentang konsep data flow diagram atau DFD. Mungkin sebelumnya udah ada yang pernah mengenal atau mempelajari tentang DFD di mata kuliah lain. Sudah pernah belum? DFD atau data flow diagram nanti sama seperti normalisasi kemarin ya, ada 1NF, 3NF, 2NF, 3NF. Di DFD juga ada levelnya. Level 0, level 1, dan level 2. Dalam ini kita akan bahas sebelum ke level 1 dan level 2 itu level 0 dan konteks diagram. Tapi karena saya mengajar di perancangan basis data dan praktikum perancangan basis data, jadi saya bagi kalau perancangan basis data itu lebih fokus ke teori. Jadi kemungkinan tugasnya nanti tentang teori saja, tulisan esai gitu ya. Tapi kalau praktikum baru praktek teori dari mata kuliah perancangan basis data. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan diagram alir data ya, data flow diagram. Artinya apa? Artinya adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data hampir mirip seperti IRD. Kalau IRD itu bentuknya sudah mirip seperti tabel ya, tapi kalau diagram alir data atau DFD ini bagaimana sebuah data itu mengalir dari atas ke bawah gitu, maksudnya dari proses paling atas ke proses paling bawah. Jadi DFD juga menyediakan informasi untuk mengenai iuran dan luaran dan masukan dari setiap entitas dari proses itu sendiri. DFD tidak memiliki kontrol terhadap alirannya, tidak ada aturan mengenai keputusan maupun pengeluaran. Operasi spesifik berbasis data dapat digambarkan oleh diagram flowchart. Jadi DFD ini adalah penjembatan antara pengguna dengan pengembangan sistem. Kalau di IRD itu mungkin pengguna nggak terlalu paham ya kalau baca di IRD, tapi kalau data flow diagram mungkin ini pengguna yang notabene bukan latar belakang IT itu masih memungkinkan untuk baca. Gambarnya hampir mirip seperti flowchart. Di pembuat salah satu tool yang digunakan untuk pembuatan DFD adalah CBase Power Designer ya. Jadi saya sarankan dari sekarang sudah mulai untuk install masing-masing CBase Power Designer. Bisa sih menggunakan Microsoft Visio, tapi lebih mudah menggunakan saya sarankan lebih mudah menggunakan CBase Power Designer. Karena di situ nanti akan merubah dari DFD level 0 ke DFD level 1 itu sudah ada toolnya ya, tinggal diklik kanan, decompose, nanti akan merubah DFD level 0 ke DFD level 1. Masuk juga nanti ketika di pembuatan CDM-PDM, Conceptual Data Model dan Physical Data Model, terus merubahnya menjadi sebuah file SQL. Itu kita bisa menggunakan CBase Power Designer. Nah, untuk penjelasan CBase Power Designer ini, kalau bagian dari proses rancangan, praktikum, nanti penjelasannya di mata kuliah praktikum rancangan basis data. Di sini hanya saya jelaskan dulu mengenai tentang konsep data flow diagram. Sebenarnya dalam ini bagian dari sistem informasi ya, perancangan sebuah sistem informasi. Jadi
Kalau kita membuat program terstruktur kan biasanya kita menggunakan flowchart. Kalau kita membuat program terstruktur, artinya program itu hanya program standar itu ya. Tapi kalau sebuah sistem informasi itu juga ada dua tipe ya. Ada sistem informasi yang secara terstruktur dan object oriented. Biasanya kalau perancangan sistem informasi berbasis object oriented itu menggunakan UML. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang UML. Dan juga kalau konsepnya adalah perancangan terstruktur, pemrograman terstruktur itu pendekatannya menggunakan DFD. Awal, bentar. Suara saya kedengaran nih? Kedengaran, Pak. Jadi pendekatan struktur dilengkapi dengan alat-alat tool dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan diperoleh sistem yang strukturnya didefinisikan dengan lebih jelas. Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan yang kompleks di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan mudah dipelajari, mudah untuk dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya. Jadi sebenarnya ini untuk kemarin kan ada dua pendekatan. Pendekatan yang kemarin normalisasi, kalau kita merancang sebuah sistem berdasarkan dari struk atau nota atau faktur itu ya. Nah di sini kalau di FD itu kita akan membuat sistem di mana sistem itu belum ada basisnya gitu ya. Jadi kita salah satu bentuk pendekatannya menggunakan DFD untuk menjelaskan sebuah sistem itu lebih mudah dibacanya itu bagaimana digambarkan dengan bentuk DFD, data flow diagram. Jadi kalau kalian membuat sistem yang tipenya adalah sebuah sistem informasi atau sebuah aplikasi dalam bentuk sistem informasi, itu biasanya dibuat dulu DFD atau konteks diagramnya terlebih dahulu, baru nanti ke pembuatan database. Data flow diagram atau disingkat dengan DFD adalah alat pembuatan model memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain. Jadi hampir mirip dengan IRD. Di sini kita akan mengenal namanya entitas, terus bukan relasi juga sama proses ya. Ada entitas, relasi, proses. Kalau di sini ada proses, di IRD mungkin nggak ada proses, sama nanti ada tabel, ada notasi atau simbol tabel. Dari DFD ini tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengetahui berapa tabel yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya pembuatan DFD itu dibuat dulu sebelum di pembuatan IRD ya, IRD diagram. Kalau kita membuat IRD diagram sudah terlihat tabelnya ada berapa. Tapi kalau belum ketahuan tabelnya itu yang kita butuhkan itu ada berapa, kita harus membuat DFD lebih dahulu. Karena dari DFD itu nanti akan terlihat kita membutuhkan berapa tabel. Hanya mengetahui berapa tabel saja. Bukan untuk isi tabelnya kita bisa lihat di IR diagram. Ini kalau di IRD kemarin ada versi Martin sama versi Chen ya. Nah kalau di data flow diagram di FD ini ada dua versi juga, ada Jordan dan DeMarco. Tapi yang paling sering dipakai adalah versi ini, versi Gen atau Sersen dan Jordan DeMarco. Ini simbol atau notasi yang sering dipakai dalam pembuatan DFD. Cuma 4 ini, jadi nggak terlalu banyak. Sama seperti entitas ya. Sama seperti di IRD itu ada entitas, tapi di sini ada proses, terus ada aliran data, atau aliran data itu proses bagaimana sebuah data itu mengalir atau itu ya dari entitas satu menuju ke entitas lain. Terus di paling bawah itu ada simbol data store. Jadi diperhatikan untuk simbolnya. Biasanya nanti kebanyakan kesalahan di pemilihan simbol ya. Kalau kalian menggunakan Visio itu kalian harus menyesuaikan simbolnya. Tapi kalau menggunakan
Sybase itu sudah sesuai dengan simbolnya. Jadi kita nanti ada menu tool data flow diagram, jadi udah tinggal milih gitu ya. Tapi kalau Visio biasanya kita pilih menu-menu, bentuknya harus kita sesuaikan. Jadi yang paling utama yang perlu diingat itu adalah 4 notasi ini ya. Entitas, proses boleh lingkaran, boleh persegi dengan satu garis di tengah itu. Entitas itu maksudnya apa? Entitas itu adalah orang yang bisa orang atau unit yang berinteraksi dengan sistem, tetapi di luar sistem. Jadi entitas itu adalah sebuah organisasi atau orang atau unit yang mengakses sistem ya. Contohnya apa? Contohnya itu admin, siswa, tergantung studi kasusnya. Kadang kadang kayak si tiket pemesanan tiket bis gitu ya. Kalau aplikasinya itu berbasis desktop yang hanya diakses oleh admin, berarti entitas penumpang itu nggak bisa mengakses aplikasi. Hanya admin, bisa jadi hanya admin dan ketua gitu ya, pimpinan, tergantung studi kasusnya. Tapi kalau ada beberapa aplikasi yang pengguna bisa mengakses, berarti entitasnya ada pengguna, admin, pimpinan, dan lain sebagainya. Terus yang di tengah itu adalah proses. Proses itu biasanya kita isi dengan ada proses master data, proses transaksi, proses laporan, pembuatan laporan, dan lain sebagainya. Untuk garis panah, itu sebut dengan aliran data. Biasanya itu data yang mengalir dari entitas ke proses atau ke data store. Yang paling bawah ada data store, itu timbul bahwa itu simbol bahwa menunjukkan bahwa itu adalah sebuah tabel atau sebuah database atau sebuah tabel sih sebenarnya. Kita menyebutnya dengan data store di dalam DFD. Komponen atau terminator atau entitas luar. Terdapat 2 jenis terminator sumber dan tujuan. Maksudnya itu ada 2 jenis entitas, jadi entitas yang kalau anak panahnya itu menuju keluar entitas, berarti dia adalah menjadi sumber data. Kalau panahnya itu menuju ke entitas tersebut, berarti dia disebut tujuan data. Itu perbedaannya. 3 hal yang penting harus diingat tentang terminator, yaitu 1, terminator merupakan bagian atau lingkungan luar sistem. Profesional sistem tidak berhak mengubah isi atau cara kerja organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan terminator. Jadi kalau di entitas admin itu yang hanya bisa merubah data itu hanya admin, berarti hanya entitas admin yang bisa merubah data ya. Kalau ada entitas lain tidak bisa. Contohnya seperti itu. Hubungan yang ada antar terminator yang satu dengan yang lain tidak digambarkan pada DFD. Nah, ini yang penting di DFD tidak menggambarkan aliran data dari entitas ke entitas lain. Jadi aliran data itu semuanya dari entitas ke proses. Nggak ada hubungan antar entitas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah data itu nggak bisa dikirim dari entitas, dari admin ke siswa langsung ya. Nggak bisa, tapi harus melewati sebuah proses atau sebuah sistem ya. Karena dalam faktanya juga sebuah data itu dari admin nggak mungkin langsung ke siswa. Data itu diproses dulu di sistem, baru ke entitas lain seperti siswa, guru, dan lain sebagainya. Yang di tengah ini namanya proses, komponen proses. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Proses harus memiliki input dan output. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau harus ada berpasang-pasangan ya. Jadi kalau ada satu aliran data yang masuk, berarti harus ada satu aliran data yang keluar. Proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau proses melalui alur data. Jadi tipenya ada satu input, keluarnya satu output, bisa juga satu input, keluarnya banyak output, banyak input, keluar satu output, banyak input, keluar banyak output. Dan nggak boleh ada sebuah proses dengan satu input tapi nggak ada outputnya. Nanti saya kasih contoh bagaimana, maksudnya ini bagaimana. Kalau masih belum paham, saya
kasih gambaran terlebih dahulu, contoh biar ada gambaran langsung. Oh iya, kelewat. Contohnya seperti ini. Ini adalah yang pertama ini konteks diagram. Jadi sebelum pembuatan DFD itu kita harus membuat konteks diagram. Contohnya seperti ini. Ini adalah, jadi yang di tengah itu adalah sebuah proses, sebuah sistem, otomatis sistem informasi atau aplikasi ya. Di sini contohnya sistem informasi bandara online. Di tengah itu ada proses. Nah ini contoh konteks diagram. Sebelum menuju ke DFD level 0 itu konteks diagram. Terus entitasnya itu apa saja? Entitas itu yang bisa mengakses sistem itu siapa saja ya. Dalam studi kasus di sini yang bisa mengakses itu ada 4, ada manajer, ada admin, ada pegawai, ada customer. Jadi artinya ini disesuaikan dengan studi kasus kalian ya. Kalau studi kasus kalian yang akses aplikasi itu hanya admin atau manajer ya berarti entitasnya cuma satu, admin saja. Karena ada beberapa aplikasi yang bisa akses hanya admin ya. Tapi kalau di sini contohnya studi kasusnya sistem informasi bandara online yang bisa mengakses itu ada admin, pegawai, manajer, dan customer. Nah, anak panah ini menunjukkan proses alir data. Kalau dalam proses mengakses sistem itu dibutuhkan login, yang pertama kalian buat sistem adalah login, pasti login. Jadi makanya di sini admin yang pertama itu menuju ke sistem login, pegawai harus login, manajer harus login. Nah, di sini kita lihat customer ini tidak ada login, berarti customer ini ngasih sistem informasi tapi nggak login. Dia hanya bisa kalau kita lihat data pemesanan, dia ngisi data pemesanan, bukti pemesanan, sama melihat jadwal. Di sini admin bisa login. Jadi artinya proses alir data itu proses data yang berpindah dari entitas ke sistem informasi ya. Di sini admin bisa login, manage jadwal, manage data, dan lihat jadwal. Pegawai bisa login, minta data pemesanan. Ini artinya kalau datanya menuju ke sistem, dia berarti artinya meminta ya, minta data pemesanan, data pembayaran. Kalau panahnya ke entitas, berarti sistem memberi informasi ke entitas. Di sini berarti sistem memberitahu ada jadwal, data pemesanan, data pembayaran. Di sini juga ada manajer, juga ada entitas manajer. Jadi dari sini kita bisa terlihat gambaran nanti ketika kita membuat aplikasi, kita membuat 4 user ya. Ada user manager, pegawai, admin. Dan itu nanti tipenya beda-beda. Jadi admin hanya bisa manage jadwal, manage data, pegawai hanya bisa data pemesanan, data pembayaran, manager hanya bisa login dan melihat laporan pembayaran. Nanti menunya beda-beda di sistem itu ya. Kalau diimplementasi di sistem nanti kita usahakan sampai UAS, sampai ke implementasi sistem. Jadi nanti di implementasi sistem itu kita buat namanya hak akses ya. Jadi ketika yang login itu dicek, ketika yang login itu admin, jadi dashboardnya yang muncul hanya manage data, dia nggak bisa akses laporan. Ketika yang akses adalah yang login adalah manager, nanti dashboardnya adalah menunya laporan pembayaran, laporan pemasaran. Ini contoh konteks diagram. Dari konteks diagram ini menuju ke DFD level 0. Maksudnya apa? DFD level 0 ini. Jadi ini tidak ada, kalau ini hanya menggambar konteks diagram, hanya menggambarkan entitasnya saja ya. Di sini ada 4 entitas dengan proses-proses dengan aliran data. Nah, DFD level 0 itu lanjutan dari konteks diagram, yaitu menjabarkan proses apa saja yang ada di tengah. Kalau kita lihat di tengah ini kan cuma satu sistem informasi bandara online. Di DFD level 0 dijabarkan. Jadi ini tetap ada 3 entitas, 4 entitas, customer, pegawai, admin, manager, dengan prosesnya ini juga sama. Ada login, lihat jadwal, dan lain-lain. Yang berbeda adalah proses yang di tengah yang tadi sistem informasi bandara online dijabarkan menjadi 3 proses. Ini contoh ya, contoh ini ada 3 proses, ada proses transaksi, proses manajemen, proses laporan. Ini menggunakan ini simbol proses.
Nah, nanti kan di sini disesuaikan pegawai ini masuk ke proses apa saja, apa yang transaksi, manajemen atau laporan. Laporan hanya proses laporan hanya diakses manajer, proses manajemen ada admin, transaksi, admin juga ke transaksi, pegawai ke transaksi, customer hanya proses transaksi. Terus ini hubungan antar proses, manajemen untuk jadwal ngambil dari transaksi, terus laporan ngambil data dari transaksi. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan DFD. Belum sih kayaknya, Pak. Belum ya? Pak, mau nanya Pak. Iya, silakan. Itu lambang plus yang diproses itu apa ya Pak? Oh, lambang plus. Ini lambang ini nanti muncul ketika kita di Sybase Power Designer ya. Artinya Oh, ini belum selesai. Ini masih DFD level 0 karena ada DFD level 1 ya selanjutnya. Jadi oh, transaksi itu selesai kalau berakhir di tabel. Jadi saya lanjutkan. Jadi di sini juga seharusnya di sini ada lambang plus. Ini karena dia buatnya, saya ambil contoh yang orang buatnya dari konteks diagramnya itu bukan dari Sybase ya. Kalau ini dari Sybase juga ini nanti ada lambang plusnya di tengah SI Bandara Online itu. Terus dia memecah menjadi 3, 1, 2, 3. Nah ini dipecah lagi. Jadi di FD level 0, nanti ada penjelasannya di FD level 1 transaksi. Nah di sini di FD level 1 proses transaksi. Ini kan di FD level 0. Setiap proses ini dijabarkan lagi karena di sini belum muncul tabelnya. Jadi transaksi ini dijabarkan lagi. Transaksi itu ada proses apa lagi? Nah ini di FD level 1 proses transaksi dijabarkan lagi. Ada yang 1.1 lihat jadwal, 1.2 pemesanan. Di sini ada customer, pegawai. Jadwal, pemesanan, pembayaran. Nanti dijabarkan lagi, ada lihat jadwal, pegawai. Nah, setelah itu baru muncul tabel pemesanan, akhirnya muncul data store tabel pemesanan. Pembayaran, akhirnya muncul data store tabel pembayaran, butuh tabel pembayaran, lihat jadwal, akhirnya proses muncul tabel ketiga yaitu lihat jadwal. Jadi dari jabaran di FD level 1 proses transaksi ini sudah ketahuan ada 3 tabel yang harus dibuat, yaitu tabel 1 pemesanan, tabel 2 pembayaran, tabel 3 jadwal. Itu artinya plus ini bahwa ini bisa ada di FD level 1 atau di FD penjabarannya, prosesnya lagi. Terus nanti manajemen ini berarti ada proses selanjutnya lagi yaitu DFD level 1 proses manajemen. Jadi proses manajemen dibagi lagi menjadi jadwal, pegawai, pesawat. Jadi admin itu informasi jadwal dari tabel jadwal, manajemen jadwal dari tabel jadwal, proses jadwal sih ngambil dari tabel jadwal. Nah tabel jadwal ini kan sudah ada di sebelumnya ini 3 jadwal. Berarti kita tetap melanjutkan ini bahwa ini tabel 3 ke jadwal, ada butuh informasi data pegawai, butuh ngambil dari tabel 4 pegawai, pesawat, tabel 5 pesawat. Sampai sini sudah terlihat bahwa sistem ini butuh 5 tabel. Yang pertama adalah tabel pemesanan, yang kedua tabel pembayaran, 3 tabel jadwal, 4 tabel pegawai, 5 tabel pesawat. Terus yang terakhir DFD level 3, DFD level 1 proses laporan. Proses laporan dijabarkan lagi menjadi 3 proses yaitu jadwal, pegawai, pesawat. Di jadwal ini kita ambil dari tabel 3 jadwal, pegawai dari tabel 4 pegawai, pesawat dari tabel pesawat. Nah, dari sini udah selesai, udah kelihatan bahwa sistem informasi bandara online itu membutuhkan 5 tabel. Jadi intinya dari DFD level proses itu mengetahui berapa tabel yang dibutuhkan. Di sini berarti membutuhkan 1 pemesanan, 2 pembayaran, 3 jadwal, 4 pegawai, 5 pesawat. Seperti itu. Dari sini kita lanjutkan ke baru di pembuatan IR diagram. iya Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak.
Iya, sama-sama. Jadi saya lanjutkan ke langkah-langkah pembuatan. Tadi saya langsung kasih contoh gambarannya biar saya jelasinnya ini kalian ada gambaran. Nah, ini maksudnya gimana tadi? Jadi komponen proses itu kan bisa lingkaran, bisa persegi seperti tadi. Nah, ini harus aturannya harus seperti ini. Proses harus memiliki input dan output. Nggak boleh ada proses yang hanya input tapi nggak ada output yang keluar. Jadi boleh satu input, satu output, satu input banyak output, atau banyak input satu output, atau banyak input banyak output. Contohnya seperti tadi ya. Kalau kita lihat di konteks diagram. Jadi langkah yang pertama itu membuat konteks diagram. Baru ke DFD level 0 dan DFD level 1. Nah, di sini kan banyak input, banyak output. Contoh kesalahan proses, nah ini banyak beberapa kesalahan dalam pembuatan DFD. Umumnya kesalahan proses di DFD adalah proses mempunyai input tetapi tidak menghasilkan output. Jadi semuanya di sini ada entitas admin menuju ke proses 1, login atau minta jadwal, melihat jadwal. Tapi nggak ada proses baliknya gitu ya. Nah, itu kesalahan. Karena setiap kita login kan otomatis ada informasi balik. Kalau login ada pasangannya informasi login atau informasi dashboard. Kalau melihat data pesawat, informasi data pesawat. Jadi ada proses input, ada proses output. Harus seperti itu. Atau kesalahan kedua, ada proses output tetapi tidak menerima input. Atau tiba-tiba entitas mendapat, seperti di yang sebelah kanan, tiba-tiba entitas mendapat sebuah aliran data tanpa proses permintaan gitu ya. Itu juga nggak bisa. Selanjutnya komponen data store. Data store bisa seperti ini garis 2 atau ada perseginya di ujungnya. Biasanya berkaitan dengan penyimpanan-penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerasi. Jadi data store itu sebenarnya simbol dari tabel atau database. Satu data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses, tidak pada komponen DFD lainnya. Jadi data store itu berhubungan tentang dari komponen proses, nggak boleh dari entitas langsung ke data store. Jadi dia hanya berhubungan dengan proses. Komponen data flow atau alur data, suatu data flow atau data digambarkan dengan panah. Nah, panah itu artinya aliran data atau komponen data. Konsep yang perlu diperhatikan dalam pembuatan alur data, contohnya seperti ini, konsep data yang salah, mahasiswa, NPM, nama, NPM, alamat. Jadi kalau mahasiswa ngisi data nama, NPM, alamat itu nggak perlu diisi satu-satu, sebenarnya proses periksa formulir daftar ulang. Bisa langsung dibuat satu panah saja, formulir data ulang, seperti itu. Terus ada istilahnya konsep data menyebar. Tadi konsep paket data, alur data menyebar menunjukkan sejumlah tembusan paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju ke tujuan yang berbeda. Contohnya manajer, ini nggak kelihatan, saya pindah ke sini. Bagian pembukuan, manajer menerima laporan penerimaan sehari-hari, pesanan, laporan pembuatan penerimaan sehari-hari. Ini konsep alir data seperti tadi ya, maksudnya bagaimana alir data itu mengalir dari entitas ke proses. Ada beberapa macam seperti ini. Ada konsep data mengumpul, tadi bisa dari satu entitas ke beberapa proses, bisa dari beberapa entitas ke satu proses. Penjelasannya seperti itu mudahnya. Ini saya lewati. Ini langkah-langkah penggambaran DFD, identitas. Yang pertama, identifikasi terlebih dahulu semua entitas luar yang terlibat di sistem. Untuk implementasi pembuatan DFD-nya, nanti kita bahas di praktikum perancangan basis data ya. Jadi karena ini perancangan basis data, ini hanya teorinya saja. Nanti di implementasinya pembuatannya DFD-nya di
konteks diagram dan DFD-nya di rancangan basis data. Saya praktikum rancangan basis data. Jadi saya harap semuanya sudah install CBase Power Designer. Langkah-langkah penggambaran DFD ini yang diperhatikan ada 4 langkah. Kalau di materi ini, yang pertama identifikasi terlebih dahulu semua entitas luar yang terlibat sistem. Yang pertama itu otomatis sama seperti pembuatan IRD ya, tentukan dulu entitasnya apa saja. Kalau di DFD ini orang atau entitas, kebanyakan orang ya, atau bagian yang berhubungan dengan sistem, yang bisa mengakses sistem, entah itu pegawai, admin, pengguna, manajer, dan lain sebagainya. Yang kedua, identifikasi semua input-output yang terlibat dengan entitas luar. Jadi, identifikasi semua proses data itu apa saja. Proses data yang terjadi di aplikasi yang kita bangun itu diidentifikasi dulu atau ditulis dulu apa saja. Login, melihat data, edit data, lihat data pegawai, menambah data pegawai, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buat diagram konteks. Jadi yang pertama adalah membuat diagram konteks. Tentukan nama sistemnya, nama sistem atau nama proses yang di tengah itu. Contohnya yang tadi sistem informasi bandara online atau sistem informasi perpustakaan atau sistem apa biasanya yang sudah dipakai yang kalian ambil itu biasanya bengkel atau penjualan dan lain sebagainya. Tentukan batasan sistemnya, tentukan terminator apa saja yang ada dalam sistem atau entitas apa saja yang ada di sistem, tentukan apa yang diterima yang diberikan oleh terminator tersebut, gambarkan diagram konteks. Yang keempat baru buat diagram level 0 atau level 0. Diagram ini adalah dekomposisi dari diagram konteks. Intinya adalah diagram level 0 itu penjabaran dari diagram konteks. Diagram konteks itu yang di tengah kan cuma proses sistem gambaran umum ya, sistem informasi apa gitu ya. Nah, diagram level 0 itu penjabaran dari sistem informasi itu isinya ada berapa proses. Jadi diagram ini adalah dekomposisi dari diagram konteks. Yang pertama tentukan proses utama yang pada sistem, tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing proses, apabila diperlukan. Di DFD level 0 itu bisa muncul data tabel atau belum muncul ya. Jadi kebanyakan sih ada yang belum muncul. Biasanya muncul data store atau tabelnya itu di DFD level 1. Selanjutnya di diagram level 1 yaitu sama lanjutan dari jabaran dari proses di diagram level 0. Dan prosesnya itu lanjutan ya. Jadi kalau tadi proses 1 di diagram level 0, proses di diagram level 1 lah 1.1, 1.2. Kalau proses kedua berarti 2.1, 2.2. Kalau masih dibutuhkan juga, boleh juga ada diagram level 3, level 2 dan level 3. Tapi biasanya berhenti di level 1. Oh ini bukan tugas ya, ini saya hapus saja dulu. Ini contoh ya. Ini tugasnya nanti di praktikum perancangan basis data. Contoh studi kasus atau tugasnya, bukan tugas, contohnya. Jadi kalian deskripsikan dulu sistemnya dalam bentuk teks. Jadi ada beberapa entitas. Contohnya di sini ada customer, petugas, admin. Customer yang akan memesan tiket secara online bisa langsung memesan tanpa harus mendaftar menjadi member terlebih dahulu. Customer yang ingin memesan tiket harus memiliki kartu identitas seperti KTP, ATM, kartu pelajar, dan SIM. Customer yang sudah memesan online akan mendapatkan bukti pemesanan lalu menukarkan bukti pemesanan dengan tiket customer. Dengan tiket, customer harus datang langsung ke bandara. Petugas bertugas melayani customer yang datang langsung ke bandara. Jadi ini konteks diagram itu biasanya diikuti dengan penjelasan dalam bentuk teks gitu ya. Untuk penjelasan konteks diagram ini ada deskripsi sistem istilahnya. Dideskripsikan dulu sistemnya, baru ini gambaran konteks diagramnya. Contohnya di sini ada sistem informasi bandara online, ada 4 entitas dan aliran data yang terjadi. Terus di FD level 0 adalah penjelasan dari proses yang di tengah menjadi proses 1, proses 2, dan proses 3. Di DFD level 1 nanti ada proses 1.1, 1.2,
ada 2.1, 3.1 ya. Sama seperti pembuatan bab di laporan seperti itu. Nah, ini DFD level 0 diturunkan lagi menjadi DFD level 1 proses transaksi. Jadi ini DFD level 1 proses transaksi diturunkan. Nah, ini proses manajemen diturunkan lagi DFD level 1 proses manajemen dan DFD level 1 proses laporan. Di DFD level 1 proses transaksi ada proses 1.1, 1.2 gitu ya, dan 1.3. Di DFD level 1 proses manajemen ada 2.1, 2.2, dan 2.3. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan DFD. Kalau kalian buat laporan, biasanya kalian kalau nanti kalian butuhkan di pembuatan laporan kerja praktek ya, kerja praktek kan biasanya buat sistem informasi. Nah, itu di bab 3 biasanya kalian harus lampirkan DFD konteks diagram, DFD level 1, level 2, level 3, level 1, level 2, ER diagram, dan lain sebagainya, baru ke pembuatan aplikasinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Setelah itu di mata kuliah praktikum perancangan nanti saya jelaskan bagaimana pembuatan DFD level konteks diagram dulu sama DFD level 0. Nanti tugasnya di tugas ketiga praktikum perancangan basis data adalah pembuatan konteks diagram masing-masing sistem yang sudah kalian ambil, studi kasus yang sudah kalian ambil di tugas 1 dan tugas 2, dibuatkan sebuah DFD levelnya, konteks diagram dan DFD levelnya. Seperti itu. Untuk ini belum ada tugas dulu, nanti mungkin saya akan buat tugas isai saja di minggu depan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk materi kita malam ini. Enggak ada? Bentar Pak, ini bertanya Pak. Iya, silakan. Ini kan kalau kita lihat di contoh yang Bapak contohin ya, Iya. di materi kan ini berkaitan tentang transaksi seperti tiket ya. Otomatis kan kalau misalkan ininya tiket, kan udah ada gambaran nih Pak, sedikit ada gambaran. Cuman kalau misalkan contohnya selain tiket, Contohnya apa? Saya kasih gambaran. Contohnya apa? misalkan kayak penjualan gitu Pak. Iya, saya ambil contoh diagram konteks penjualan di Google ya, biar sudah ada. Gitu. Karena setiap sistem kan berbeda ya, setiap sistem kan setiap tempat walaupun sama-sama penjualan itu tergantung kondisi atau situasinya masing-masing ya. Penjualan itu ada beberapa, tergantung aplikasinya nanti yang akses aplikasi itu ada siapa saja. Saya ambil di sini ada, kalau kita lihat di Google kita dengan keyword diagram konteks penjualan sudah banyak contoh ya. Saya ambil ini sistem penjualan Pelita Ewangga. Ini Pelita Ewangga itu apa? Di sini ada entitas pegawai, konsumen, pimpinan, bagian keuangan, supplier. Tapi ada juga penjualan healthy dan snack, cuma ada pembeli, marketing, manajer. Jadi tiap sistem memang tiap kasus beda-beda ya. Bisa aja sistem penjualan entitasnya ini seperti ini cuma pembeli sama pemilik. Itu saja. Yang ditanyakan bagaimana? Ya, halo. Iya Pak, misalkan kayak di supermarket gitu Pak.
Kalau supermarket kan pengguna yang akses aplikasi supermarket biasanya siapa? Kasir ya atau admin? Kasir Selain admin admin, ya. selain admin ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada berarti ya cuma satu. Entitasnya tadi cuma satu. Nah, Admin. cuman kalau misalkan gini, Pak. Kalau misalkan supermarketnya itu kan biasanya ada yang udah dia mempunyai sistem member sama yang nah ini mah yang kalau misalkan saya tanyain itu yang ada membernya itu berarti Contohnya gini aja. Alfamart, Indomaret kan ada member juga kan, ada member ya. nah iya. Tapi apakah member Alfamart, Indomaret itu bisa mengakses sistem di Alfamart? Nah, maksud Bapak itu sistem mengakses kayak gimana, Pak? Mengakses ya, mengakses ini buka aplikasinya. Entitas yang digambarkan di konteks diagram ini entitas yang bisa mengakses aplikasinya. Maksudnya bisa mengakses ya saya bisa buka aplikasi yang dibuat yang akan kita buat itu, sistem yang berjalan itu. Kalau Alfamart kan walaupun saya member saya nggak bisa mengakses aplikasinya kan, maksudnya sistemnya kan. Yang akses Nah, tetap adminnya. nah saya kasih contoh kan kalau Indomaret itu bisa ya Pak ya. Jadi si pembeli itu si konsumen itu bisa mengakses apa aja sih yang ada di yang barang-barang yang ada di Indomaret gitu misalkan. Otomatis kan lebih rinci Pak ya. Kalau seperti itu mah Pak ya. Apa gimana sih ya? Kalau kayaknya kan ada dua sistem itu, maksudnya gini. Kalau kalau konteksnya di Indomaret itu kan ada sistem yang berjalan di kasir itu, di kasir itu kan sistem sendiri. Terus kalau Ya. member itu kan mengakses untuk melihat barang-barang atau promo di berjalan di Alfamart itu kan sistem yang berbeda, yaitu di website Indomaret itu kan sistem yang berbeda. Itu kan dua sistem yang berbeda. Oh Sistem, iya iya. sistem kasir sama sistem yang informasi promo itu kan beda. Kecuali kalau kita buatnya sistem informasi promo gitu kan. Jadi nanti ada entitas member karena dia bisa mengakses informasi dari sistem tersebut. Oh iya Pak ya. Nah, seperti itu maksudnya. Iya Pak. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi sistem itu kan ada banyak sebenarnya. Jadi ya kalau sistem penjualan itu penjualan yang berjalan di kasir ya otomatis yang admin kemungkinan ada pimpinan sih yang mengakses laporan gitu ya. Laporannya bisa dalam bentuk nanti di print atau dilihat. Jadi bisa saja entitasnya itu cuma satu hanya admin. Seperti itu. Jadi ketika kita entitasnya cuma satu ya kita buat aplikasinya nanti usernya cuma satu yaitu user admin. Dashboardnya juga menunya cuma satu nggak ada hak akses yang lain. Itu saja. Ini yang perlu diperhatikan dalam pembuatan diagram konteks, ada yang pakai lingkaran, proses yang di tengah itu ada yang pakai lingkaran, karena tadi ada dua metode ya, ada yang pakai lingkaran, ada juga yang pakai persegi, seperti ini sih. Itu sama, boleh saja. Ini pasti akan kalian buat nanti kalau kalian kerja praktek, otomatis kerja praktek itu kan buat laporan. Nah itu pasti kalian akan harus buat konteks diagram sama di IRD level ya, sampai ke pembuatan IRD. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin sampai di sini untuk materi di FD level. Kalau ada ditanyakan mungkin disimpan dulu ya pertanyaan, boleh ditanyakan di pertemuan minggu depan. Teman selanjutnya mungkin kita bahas pembuatan CDM, konseptual data model. Kalau nanti materi kita cukup nggak ya? CDM, PDM. Terus nanti kita juga belajar tentang UML, UML kelas diagram dan lain sebagainya.
Nanti belum masuk ke implementasi sistem. Jadi banyak yang harus dikerjakan. Karena saya intinya langsung pengennya sih nggak cuma di perancangan, tapi bisa sampai ke implementasi sistemnya, ke pembuatan aplikasi. Oke, seperti itu. Saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.